Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Hindu, Buddha di Nusantara ada agama kitab namanya animisme, dinamisme istilahnya, begitulah orientalis menyebutnya. Kabidatnya disebarkan oleh Samar, tempat ibadahnya disebut sangga. Cara sesuaiannya mirip dengan sholat, berdiri angkat tangan nama sembahan hanya tokoh gaib yang tidak kasat mata. Manusia tak bisa menghayalkannya, ia gaib dan penuh rahasia. Islam masuk Nusantara abad 7 di Purai Sumatera. Ia berlabuh bahkan abad 6 di zaman Ali Karomah. Raden penjajahan, Raden Kiang Santang, murid dan sahabat Ali sang pedagang, masuk Islam karena kalah tanding, lalu besar Islam ketika pulang. Panjang Nabi Islam juga telah datang, disiarkan para dai dan pedagang. Agama kapitatnya yang diamalkan, Islam datang jadi tidak melanjutkan. Ratu Sima di kerajaan Kaliga, mirip hukum Islam, hukum negara. Ia potong sendiri tangan anaknya yang mencuri kekayaan negara. Salah satu jika ada anggapan abad 13 Islam baru datang, kerajaan Samudra Pasai berkembang, tentu setelah Islam pesat berkembang. Orientalis yang sangat benci kita menyusun sejarah belokan fakta. Abad 13 kita mereka, Islam baru sampai di Nusantara. Hanya berdasarkan tahun pada nisan di makam Malikul Soaleda, pandai secara logika tidak berta-merta umat Islam mendirikan negara. Samudra Pasai itu kerajaan yang dibentuk oleh Turki Kesultanan jauh sebelum jadi kerajaan. Sultan Turki juga pernah mengirimkan ke Jawa 20.000 pasangan, tapi mereka dibunuh para setan, hanya tinggal 40 pasang. Syekh Syabukir lalu mendapat perintah menanami tumbal di tanah Jawa, di Gunung Tidar pusatnya tanah Jawa, agar para setan menjadi musnah. Tumbal itu kemudian jadi tumbuh pohon baru yang namanya belum tahu, karena ditanam oleh sang wariin. Orang Jawa menyebutnya pemeringin. Tahun pada nisan di desa Leran juga tidak bisa jadi pendoman, bahwa Islam datangnya belakangan, sebab nisan terdapat di pemukiman. Pemukiman itu pasti kampung Islam, telah berdiri lama di masa silam. Sejak puluhan bahkan bisa ratusan para muslimin dirikan pemukiman. Orientalis banyak balikan fakta, menghinakan Islam tujuan
kita harus berani lawan mereka, mengungkap sejarah saat di Eropa masih jahiliyah. Bani Abbasiyah sudah berjaya, orang Eropa menjiplak karya kita, diakui sebagai karya mereka. Banyak teori tentang masuknya Islam di Nusantara pada masa silam, teori Makkah, Gujarat dan Persia, tapi tak semua bisa dipercaya. Teori Makkah oleh buaya percayai, semua dari Mekah disiarkan para dai dan pedagang. Abad 7 Masehi telah berkembang. Bukan yakin sejak abad 7 Islam masuk Nusantara, lalu tumbuh dinasti Tang Tingkok punya catatan, orang Tashil sudah punya pemukiman. Ratus Ima penguasa Kalingga, terlalu kuat pasukan negerinya. Orang Tashil menurut catatan Cina, komunitas Arab yang di Nusantara. Joko Feki punya satu cerita, Tashil beranda di selatan Sumatera, di Foloan juga ada mereka, di bawah wilayah Raja Sriwijaya. Kasih dari Jepang di kota Cina, melihat Polsek ada di sana. Polsek itu orang Melayu Asia, sedang Tashil orang Arab Persia. Mencoblos pernah hingga di Sumatera, di Samudra Pasifik dari Cina. Komunitas Arab ada di sana, bukti Islam sudah ada sejak lama. Ibnu Batok Muslim Batu Alam, di belahan bumi Malang melintang, di Sumatera ia temukan nisan, berangkat 676 Ramadan. Itulah nasabnya Likudo oleh Raja Pasai yang terkenal sangat soleh, seorang sultan yang ahli tasawuf, rajin Pasai pertama hingga makuf. Abad 7 hingga abad 16 laut Nusantara ramai lalu lintas, pedagang Arab India di Andalas, pedagang Cina juga masuk Andalas. Sambil berdagang mereka berdakwah, kenalkan Islam dengan akhlak dan uswah, jujur, ramah, amanah dan bernawan, hati rakyat Nusantara terkesan. Pedagang Arab membentuk pemukiman kampung Arab yang disebut Pekojo. Ada menikahi penduduk lokal, dimasukkan Islam agar bisa halal. Ada yang menikah dengan bangsawan, putri raja, pengusaha dan bangsawan. Keturunan mereka jadi berkah, jadi rajin ulama, ahli dan dakwah. 9 wali menyebar agama, telah masuk kisahnya bagi kita. Wahabi bilang itu hanya legenda, padahal buktinya begitu nyata. Banyak peninggalan dari para sunan, setelah bangunan makam dan ajaran. Pendidikan bangsa juga dinoanan, budaya adat, seni, wayang dan gambang. Bukan syatar arjaf dan buktinya, gambaran dan wayang juga masih ada. Suluk dan abad mencatat kisahnya, bahkan masih ada